Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Maka tujuan aksi nyata yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang kreatif, inovatif, dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian, pada tahap pelaksanaan, peserta didik mendiskusikan aksi nyata tugas yang diberikan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, silakan menyaksikan praktik baik aksi nyata yang sudah saya buat. So wasting these of mine. I must be favored to know, yeah. I take my hands and praise your lines. It's the way that we could ride. It's the way that we could ride. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. You wrap around me and you give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you by 7 days a week. You love when I jump right in. All of me, I'm a foreign. Show you what devotion is. Deeper than the ocean waves. Wind it back, I'll take it slow. Leave you with that afterglow. Show you what devotion is. Deeper than the ocean waves. It's the way that we could ride. It's the way that we could ride. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. You wrap around me and you give me life, and that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know night after night I'll be loving you right. 7 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari Sekolah SMA Negeri 3 Bangkau Pusago, Kabupaten Rokan Hilir. Dalam kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum kimia, yakni pembuatan sabun cair dari lidah buaya. Nah, di sini alat dan bahan yang kita perlukan adalah corong, saringan, 2 wadah berukuran sedang, pisau, botol, 600 ml hand body, 920 gram lidah buaya, serta pengaduk mixer. Masukkan lidah buaya ke dalam wadah yang berisi air bersih. Kemudian, cucilah hingga tidak ada lagi kotoran yang menempel. Potong bagian lidah buaya yang tidak kita perlukan. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah memotong
pembagian lidah buaya menjadi beberapa bagian. Kemudian, kupas kulit lidah buaya. Setelah lidah buaya yang tadinya udah dipisahkan dengan kulitnya, kemudian bagian tersebut dileburkan menggunakan pengaduk mixer. Masukkan keseluruhan hand body 600 ml ke dalam wadah yang bersihkan lidah buaya. Aduk kedua bahan sampai rata dan tercampur. Nah, mendekati tahap akhir, saring bahan yang kita campur tadinya hingga mengeluarkan lendir. Dan terakhir, masukkan hasil saringan tadi ke dalam botol tertutup agar lebih mudah dalam penggunaannya. Nah, sabun cair dari lidah buaya sudah siap untuk digunakan. Ayo kita sama-sama belajar asam basa. Ada 3 teori menurut para ahli. Pertama Arrhenius, kedua Bronsted Lowry, dan yang ketiga menurut dari ahli Lewis. Penentu pH bisa menggunakan indikator, penentu asam basa menggunakan kertas lakmus. Ketika pH di bawah 7 menjadi asam, saat pH di atas 7 menjadi basa. Ada asam kuat dan asam lemah, ada basa kuat dan basa lemah. Mari kita lihat satu persatu larutan yang sudah sama-sama kita uji. Larutan jeruk nipis sifat asam, deterjen dan soda kue sifat basa. Larutan cuka sifatnya asam, minuman rasa melon sifat asam. Larutan deterjen pH-nya yaitu 10, larutan jeruk nipis pH-nya yaitu 5, soda kue dan juga pH-nya yaitu 7, minuman rasa melon pH-nya yaitu 4. Selanjutnya indikator dari bahan alam. Aqua dicampur ekstrak bunga sepatu jadi ungu. Aqua dicampur ekstrak kunyit jadi jingga. Mari kita lihat larutan lainnya. Deterjen dicampur ekstrak bunga sepatu menghasilkan warnanya ungu muda. Deterjen dicampur ekstrak kunyit, hasilnya adalah warna kuning. Jeruk dicampur ekstrak bunga sepatu menghasilkan warnanya ungu muda. Jeruk dicampur dengan ekstrak kunyit, hasil warnanya yaitu kuning pekat. Cuka dicampur dengan ekstrak bunga sepatu menghasilkan warnanya yaitu ungu muda. Cuka dicampur dengan ekstrak kunyit menghasilkan warnanya yaitu kuning pekat. Larutan melon dicampur ekstrak bunga sepatu menghasilkan warnanya yaitu ungu muda. Larutan rasa melon dicampur ekstrak kunyit, hasil warnanya yaitu kuning pekat. Soda kue dicampur ekstrak bunga sepatu, hasil warnanya menjadi putih. Soda kue dicampur ekstrak kunyit menghasilkan warnanya yaitu jingga. Inilah tugas dari kelompok 2 yang dibimbing oleh Ibu Eliani. Semoga ilmunya jadi berkah dan kita semua dapat nilai tinggi.
Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai sel volta pada buah jeruk nipis. Kami dari kelompok 1, saya Sofia Rifani, saya Lingling, Saya Fauzi, saya Arfi Wiradinata. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih sel volta itu. Jadi sel volta yaitu elektron kimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Reaksi redoks spontan yang dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik ini dikemukakan oleh Willy Galvani dan Alexandra Kristoforova. Selanjutnya, mengenai prinsip sel volta yang akan dijelaskan oleh Rifki. Jadi, prinsip dari sel volta adalah memisahkan reaksi redoks menjadi dua bagian, yaitu setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Anoda dan katoda dicelupkan dalam elektrolit dan dihubungkan dengan batan garam dan sirkuit luar. Selanjutnya mengenai struktur pada sel volta yang akan dijelaskan oleh Fauzi. Struktur sel volta adalah yang pertama yaitu voltmeter. Voltmeter yaitu komponen yang berfungsi menentukan besarnya listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan. Yang kedua, katoda. Katoda yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi atau penangkapan elektron logam yang dipakai pada katoda digambar adalah Cu atau tembaga. Yang ketiga, anoda. Anoda yaitu tempat terjadinya oksidasi atau pelepasan elektron logam yang dipakai pada anoda digambar adalah Jn atau seng. Yang keempat yaitu jembatan garam, yaitu komponen yang berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan jembatan garam terdiri dari senyawa Na2SO4. Reaksi kimia yang terjadi pada sel volta adalah sebagai berikut. Anoda Jn menuju Jn2 plus ditambah 2E min. Katoda Cu2 plus ditambah 2E min menuju Cu. Baiklah, di sini alat dan bahan yang kami buka dan menggunakan pisau, lampu kecil, koin, paku payung, kabel buaya, dan jeruk nipis. Selanjutnya mengenai prosedur kerja yang akan dijelaskan oleh Andri. Prosedur kerja yang pertama adalah buatlah celah pada jeruk nipis untuk menancapkan koin menggunakan cutter. Kedua, tancapkan koin ke dalam jeruk nipis sampai tersisa hanya setengah koin di permukaan jeruk nipis. Yang ketiga, tusukkan paku pada sisi sebelah koin sampai tersisa setengah paku di permukaan jeruk nipis. Yang keempat, capit menjepit buaya warna hitam ke paku dan capit menjepit buaya merah ke koin buah jeruk yang lain. Yang kelima, lakukan secara selang-seling. Keenam, sambungkan kabel yang tersisa ke dalam lampu dengan kutub negatif disambungkan ke anoda paku dan kutub positif ke katoda atau koin. Yang ketujuh, yang terakhir adalah amati yang terjadi pada lampu tersebut, apakah lampu akan menyala atau tidak. Nah, dari hasil praktikum yang kami buat, maka dapat dibahas yang akan dibahas oleh Adi. Cairan pada buah jeruk nipis mengandung ion kami bergerak bebas, maka untuk mengalirkannya dibutuhkan buku positif dan negatif yang kemudian disambungkan ke lampu LED untuk indikator bahwa listrik yang mengalir. Praktikum ini menggunakan prinsip sel volta. Kita menggunakan koin kuning yang terbuat dari tembaga atau fiber sebagai kutub. Positif katoda, positif atau katoda yang ditancapkan pada daging buah jeruk nipis. Kemudian paku yang terbuat dari besi atau Fe kita tancapkan pada sisi berbeda di jeruk tersebut sebagai negatif atau anoda. Kedua kutub tersebut dihubungkan dengan kabel dan lampu LED. Di antara kabel tersebut, ketika ada aliran ion-ion, maka arus listrik dapat diantarkan sehingga dapat menyalakan lampu. Semakin
maka semakin besar pula tegangan yang dihasilkan dan semakin terang pula lampu yang menyala. Reaksi terjadi pada fisika atau dan anoda adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teknik biologi. Belum. Fe ditambah Cu, Fe 2 Fe kuadrat ditambah katoda Fe ditambah 20, anoda Cu ditambah 2E Cu. Meskipun dapat menghasilkan listrik, namun listrik yang dihasilkan buah jeruk nipis belum mampu digunakan sebagai energi alternatif dalam skala besar. Besar tegangan yang dihasilkan sebuah jeruk nipis masih lebih kecil jika dibandingkan dengan tegangan yang dihasilkan sebuah baterai. Selain itu, energi listrik yang dihasilkan oleh jeruk nipis juga tidak bertahan lama karena lapisan elektrolit dalam jeruk nipis semakin lama akan semakin berkurang. Namun melalui jeruk nipis ini kita dapat memberikan pembelajaran tentang mengapa buah jeruk dapat menghasilkan listrik, sehingga diharapkan dapat memberi inspirasi dalam mencari energi alternatif. Dari praktik yang telah kami laksanakan, maka dapat diambil kesimpulan yang pertama, jeruk nipis dapat menghasilkan listrik dengan prinsip kerja sel volta karena mengandung senyawa asam kuat yang dapat membebaskan ion positif kation dan ion negatif anion. Yang kedua, yaitu semakin banyak jumlah jeruk nipis yang digunakan, maka semakin besar pula tegangan. Dan yang ketiga, energi listrik yang dihasilkan jeruk nipis belum mampu digunakan sebagai energi. Dan yang keempat, besar tegangan yang dihasilkan sebuah jeruk nipis masih lebih kecil jika dibandingkan dengan tegangan yang dihasilkan sebuah baterai. Yang kelima, energi listrik yang dihasilkan oleh jeruk nipis semakin lama akan semakin berkurang karena ion-ion dalam larutan elektrolitnya juga semakin berkurang. Dan yang terakhir, koin dan paku itu berperan sebagai elektroda yang dihubungkan oleh penjepit buaya. Adapun saran kami, yang pertama, sebaiknya menggunakan jeruk nipis yang tidak terlalu matang, karena jika sudah terlalu matang, jeruk nipis tersebut akan mengandung glukosa, sehingga akan menghambat aliran listrik. Dan yang kedua, gunakan lampu LED yang sesuai dengan volt yang dihasilkan oleh rangkaian sili tersebut. Ini merupakan hasil percobaan kami. Setelah sekian hasil presentasi kami pada hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami